Dari Kemenpora terus menjalankan blueprint kami. Blueprint yaitu ada event-event internasional yang harus kita ikutin. SEA Games, Asian Games, ya, mungkin Youth Olympic, Olimpiade, tetap kita harus punya blueprintnya. Apalagi pemerintah pusat, ya, Bapak Presiden menginginkan kita sudah mulai fokus ke 17 cabur unggulan. Ya, ini yang kita sama-sama mohon dukungan media, jangan sampai seakan-akan kita dibekukan, tidak bisa mengirim atlet. Ya, tidak. Ya, kita masih melakukan pengiriman atlet, tetapi seperti yang sudah kita sampaikan, bahwa ke depan, karena kita juga mesti tertib anggaran, efektif efisiensi, ya, efisien, semua cabang olahraga yang mengirim atlet itu adalah harus tentu atlet yang terbaik. Supaya ya misi yang kita mau lakukan bahwa olahraga menjadi duta bangsa ya dan mencerminkan kedikdayaan bisa menjadi bagian utama dalam pengiriman atlet itu. Nah, ini yang kira-kira mungkin saya ingin sampaikan ke media, konteksnya jangan sampai seakan-akan ya dunia kita, dunia olahraga berhenti total. Tidak. Ya, tetap kita mendorong sesuai dengan blueprint kita ke depan bagaimana olahraga ini menjadi bagian penting pembangunan karakter bangsa dan juga mengibarkan bendera merah putih di luar negeri. Mungkin itu yang saya mau sampaikan. Kalau ada tanya jawab silakan. Ya, selamat siang Pak Erik, saya Ragil. Ini kan dari keputusan IOC kan ada himbauan bagi Indonesia untuk menjadi tuan rumah event-event dunia. Nah, sementara kita tahu mungkin contohnya ada FIBA beberapa tahun ke depan sampai 2029 ada FIBA World Cup dan Asia Cup. Nah, itu nasibnya gimana dan kalau masih himbauan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Ya, bagus pertanyaannya. Saya sudah meminta Perbasi untuk membuka pembicaraan kepada FIBA seperti apa. Karena kan tadi IOC merekomendasi, bukan menyetop. Dan itulah kenapa Ketua Umum KOI saya minta juga untuk mulai melakukan negosiasi. Sama Perbasi, saya sudah kontak Ketua Umumnya juga mulai bicara persiapan ini. Jadi agenda besarnya pun kita tetap jaga gitu. Cuman memang konsekuensi dari putusan kemarin, ya tadi sudah disampaikan dan saya rasa kita harus saling menghormati antara pemerintah, KOI dan IOC. Jadi kita harus saling jaga gitu. Ya. Selamat siang Pak Erik, Rebi dari Kompas. Melanjutkan pertanyaan yang tadi Pak. Selain basket juga kan mungkin ada beberapa cabur yang lain yang rutin begitu ya Pak, mengadakan event kelas dunia lah di Indonesia. Apakah kemudian dari pemerintah juga akan ikut aktif kemudian ke cabur-cabur juga untuk mungkin berkomunikasi dengan federasi internasional? Dan baru saja saudara kita mendengarkan Menpora Erick Thohir juga menyampaikan soal IOC soal bahwa Indonesia ini memahami sepenuhnya konsekuensi dari keputusan melarang atlet Israel berpartisipasi dalam kejuaraan dunia senam 2025 di Jakarta. Itu dia memberikan statement tentang IOC.